Memang zaman sekarang nih banyak yang pindah warga negara, Orang Tanjung Pinang nih contohnya, banyak kali yang pindah jadi warga negara Singapura. Kalau orang Tanjung Pinang yang pindah negara ke Singapura nih beda, dia ini bernikah beda. Orang Indonesia yang menikah dengan orang Singapura, makanya dia bisa pindah negara beda. Kalau yang Samdol cakap nih, dia ini cakap warga Indonesia yang di bawah 30 tahun yang bertalenta yang pindah ke negara Singapura. Tak diklaim tuh sama Kamboja, kalau pecel lele dari sana. Ya masalahnya yang buka pecel lele dekat Kamboja ini orang Indonesia beda, nak klaim apa? Jadi dia tak kerja jadi admin judi, dia jualan pecel lele. Bukan Jawa adalah kunci. Pecel lele tuh kat Kamboja adalah kunci. Berdasarkan catatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, selama 2019 sampai tahun 2023, jumlah orang yang melepas status warga negara Indonesia dan menjadi warga Singapura hampir 1.000 orang setiap tahunnya. Tahun ini saja hingga Oktober 2024 jumlahnya mencapai 978 orang. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim saat dikonfirmasi mengatakan ex warga negara Indonesia menjadi warga Singapura itu adalah masyarakat produktif. Mereka rata-rata berusia di bawah 30 tahun. Jadi tren yang mencolok itu memang perpindahan menjadi warga negara Singapura. Kelas menengah yang berpendidikan tinggi dan usia produktif, ujarnya. Keputusan untuk pindah ke warga negaraan adalah hak siapapun. Pemerintah tak bisa melarangnya. Pemerintah akan terus bekerja untuk menjadikan Indonesia tempat yang lebih baik untuk berkarya. Harian Kompas. Majulah Singapura. Memang zaman sekarang nih banyak yang pindah warga negara, Orang Tanjung Pinang nih contohnya, banyak kali yang pindah jadi warga negara Singapura. Kalau orang Tanjung Pinang yang pindah negara ke Singapura nih beda, dia ini bernikah beda. Orang Indonesia yang menikah dengan orang Singapura, makanya dia bisa pindah negara beda. Kalau yang Samdol cakap nih, dia ini cakap warga Indonesia yang di bawah 30 tahun yang bertalenta yang pindah ke negara Singapura. Iyalah, kalau dia tak berskill atau bertalenta, takkan mungkin dia pindah warga negara. Pasti dia dibutuhkan sama Singapura. Majulah Singapura. Berarti ini termasuk kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengelola negara ini. Padahal juga kan dekat negara kita nih banyak S1, S2, S3. Ya memang banyak yang bertalenta juga, yang berskill, berilmu. Tapi Indonesia ini belum mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Bukannya belum mampu beda, tapi lapangan kerja nih tak sesuai dengan jumlah orang yang mencari kerja. Kalau ada kerja pun beda, gaji ini tetap tak cukup beda. Sebab biaya hidup di Indonesia ini tinggi. Kalau orang yang mampu berhemat pun beda, nanti dia tetap miskin juga beda. Sebab nanti dia punya anak, dia punya istri. Duit dia pun tak cukup-cukup beda. Belum lagi nanti terjadi pengurangan karyawan di tempat kerja dia. Dah lah, jadi pengangguran dia ke Indonesia nih. Memang terus aku tengok Indonesia ini makin lama, Tak ada kepastian kesejahteraan masyarakat untuk hidup dekat negara ini. Sampai dekat berita-berita tuh asyik nak korupsi aja. Baru-baru ini pun juga tuh PJ Wali Kota dekat Pekanbaru kena tangkap OTT. OTT tuh kasih tahu beda apa benda, sebab tak semua orang tahu beda. OTT tuh operasi tangkap tangan. Jadi dia langsung tangkap di tempat. Padahal dia ini beda, naik jadi PJ Pekanbaru, baru-baru aja beda, baru berapa bulan, tapi dah langsung kena kasus korupsi. Macam mana nih beda? Mungkin ini ada peluang, makanya dia langsung kerjakan, terus ketahuan pula. Nasib dia lah beda. Jadi pendapat korang ni macam mana tentang orang Indonesia yang pindah warga negara Singapura? Setuju ke tak setuju? Kalau aku pribadi nih Samdul, aku setuju sangat. Kalau misalnya ada peluang, pergi aja lah tuh dekat negara Singapura. Kat sana ada pekerjaan, hidup yang layak daripada bertahan dekat Indonesia nih. Kalau ke Indonesia nih Samdol, walaupun kau dapat jabatan tinggi, kau akan tetap kena kasus korupsi Samdol. Ya tak semua orang tapi bisa jadi dia yang lakukan atau dia menjadi tumbal. Kalau aku pribadi Samdol, aku nih setuju aja sebenarnya. Kalau warga Indonesia nih banyak yang menjadi warga negara Singapura, supaya jumlah penduduk kat Singapura nih semakin banyak. Majulah Singapura. Terus pasir yang dekat Singapura tuh kan belinya dari Indonesia kan, Jangan kata pasir beda, minyak mentah pun dari Indonesia. Tapi kan minyak mentah yang dari Indonesia ini hanya 1% aja bagi Singapura. 1%. Berarti 99%-nya Singapura beli dari negara lain kan? Iya, setelah diolah nih minyak mentah dari Indonesia, dah jadi Pertamax, Pertalite, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Habis tuh jadinya subsidi dekat sini. Subsidi 13.000. Majulah Singapura. Bagus gitu dong, karena lebih baik milih
negara yang menghargai. Mereka dihargai tinggi kok, kata pianis Melia. Betul, pindah aja ke negara yang memang menghargai kalian. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi warga negara Jepang saat ini, tapi tidak terekspos. Yang terekspos nih hanya yang menjadi warga negara Singapura. Di Indonesia cuman butuh yang pintar menjilat dan melucu. Kalau soal pendidikan gampang, nanti ambil S2 dan S3-nya yang kilat. Haha, kata P37 Srilm. Tidak semua orang Indonesia seperti itu. Tak boleh seuzon. Ada yang jual beli titel, Ce. Jangan salah kau. Tapi kan tak semua orang Indonesia beli titelnya. Banyak orang Indonesia yang bekerja keras beda demi mendapatkan titel tersebut. Iya, suami saya dulu dapat beasiswa di NTU Singapura. NTU apa NTU? Itulah pokoknya. Setelah lulus wajib kerja di Singapura. Adik saya dari SMP ingin jadi dokter. Dipersulit ambil spesialis. Harus nyoba tes 4-5 kali baru lolos. Itu pun jurusan yang sebenarnya bukan impian dia. Padahal dia pintar. Saya heran kok adik saya nggak mau ya ambil kedokteran di Singapura aja. Cinta amat dia sama Indonesia. Padahal dipersulit mencapai cita-cita, kata Lana Yohanita. Bagus nih komentarnya beda. Bisa dijadiin skrip film biar Manoj Punjabi lihat. Bukan Joko Anwar. Itu jadi film horor ya. Iya. Tolong jangan salahkan mereka yang melepas kewarganegaraan dengan bilang gak nasionalis. Mereka ingin hidup di Indonesia tapi kurangnya respect dan kompetensi dari pemerintahnya sendiri. Jadi tolong evaluasi diri masing-masing, kata Haris Sokoryo. Dibalas sama Pitra Dwi. Karena di Indonesia mereka tidak dapat seperti di Singapura. Hak asasi manusia lah, mau di mana warga negara kita, pilih yang terbaik aja yang itu. Jawab lagi sama Metro Banaran. Betul, orang sepintar apapun di sini masih tetap kalah dengan orang dalam sih. Sangat kurang diapresiasi. Ya kan sudah jadi rahasia umum. Semua orang Indonesia udah tahu kalau orang dalam di Indonesia ini adalah kunci. Bukan Jawa adalah kunci. Banyak sih putra-putri terbaik bangsa ini yang lebih memilih hengkang dan berkarir di luar negeri. Karena tidak ada penampungan untuk mereka dengan baik di negeri ini. Tes CPNS aja ribet amat. Jadi ya mending berkarir di luar saja, kata Fikrian Dabai. Dijawab sama Arditya Laksono. Haha, kok bener tes non CPNS aja juga suka absurd kok. Apply apa, di tesnya apa. Pernah apply jadi humas kok, tesnya matematika dan tetek bengek lainnya. Aku ingat kemarin ada yang curhat, Ce. Jadi di TikTok tuh dia bilang dia apply kerja di daerah misalnya Jakarta. Dianya dari Bandung, jauh kan perjalanan. Jadi pas disuruh tes wawancara interview hari itu, dia kasih jadwal jam berapa. Pertanyaannya adalah berapa motor yang kamu lewati selama perjalanan. Sekarang nih dekat Indonesia, selain orang dalamnya adalah kunci, dekat Indonesia nih juga, kalau misalnya kau kerja nih bisa tak dibawa tekanan? Tak hanya itu, Ce, harus menguasai 5 elemen. 5 ke 4 api, air, udara, dan bumi. Satu lagi beda, mampu menguasai bahasa hewan. Elemen terakhir. Apa? Yang tadi kan ada 5. Mampu menguasai pikiran HRD. Makin pesimis dah sama Indonesia sebagai rakyat kecil. Berharap sama yang pinter-pinter, tapi yang pinter-pinter juga kedepak di negeri sendiri, kata hahaha. Justru yang pintar-pintar nih ke Indonesia malas berpikir. Jadi mending dah pindah negara aja daripada repot-repot. Kau pikir beda orang Indonesia yang jadi admin judi dekat Kamboja, dia mau jadi admin judi? Pasti kan tak mau beda. Karena tergiur gaji yang besar tuh kan, Ce. Sebab ke Indonesia nih gaji dia kecil beda. Habis itu susah lagi cari kerja. Makanya beda dekat Kamboja nih sekarang banyak pecel lele. Tak di pepak mana pasti ada pecel lele. Tak diklaim tuh sama Kamboja, Ce, kalau pecel lele dari sana. Ya masalahnya yang buka pecel lele dekat Kamboja ni orang Indonesia, beda nak klaim apa? Jadi dia tak kerja jadi admin judi, dia jualan pecel lele. Sebab duit dia dah banyak, makanya dia investasi buka pecel lele dekat Kamboja. Tapi dekat sana ada ikan lele. Justru ikan lele yang dipakai itu berasal dari luar negeri, bukan dari Indonesia, beda. Kamboja ni beda, dia satu daratan dengan Cina, dia satu daratan dengan India. Terserah dia lah nak ambil dari lele dari Cina ke, dari India ke. Feodalisme dan nepotisme terlalu mengakar di negeri ini, gimana mau maju? Advokat mahasiswa Indonesia, kata Fikri Dabai. Kan udah dibilang feodalisme sama nepotisme, kita ambil satu kata, orang dalam. Orang dalam adalah kunci. Bukan Jawa adalah kunci. Pecel lele tuh kat Kamboja adalah kunci. Waktunya UMR bukan dihitung berdasarkan per bulan, tapi per jam. Lembur lewat 1 jam auto dibayar. Dengan sistem sekarang per bulan, lo bengek kerja sampai malam gak akan dibayar, kata MNSRMPT. Dijawab sama Oma Gadela. Gaji per jam itu untuk pekerja harian, sehari bekerja sekian jam. Terus dijawab lagi sama
NKOLHT. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa banyak kok yang berdasarkan per jam, padahal bukan part time. Kalau kat Singapura dan Malaysia beda. Engkau nak cari part time dalam satu hari banyak pun bisa beda. Tapi kalau kat Indonesia, engkau nak part time dalam sehari macam mana? Pasti satu harian juga engkau part time. Yalah, part time kata dia, tapi dari jam 8 sampai jam 10. Gaji dia Rp1.200.000. Jadi buat warga negara Indonesia yang dah jadi warga negara Singapura, selamat. Majulah Singapura.